Dulu nggak banyak wanita bekerja, sekarang makin banyak wanita bekerja. Nah, di sini kemudian pembagian peran itu juga perlu diantisipasi. Perceraian tentu saja akan mengubah kehidupan baik kedua individu yang bercerai dan juga anak-anak mereka. Konsekuensi dari ketidakharmonisan keluarga bahkan terkadang merambah ke lingkungan sosial. Mengapa perceraian belakangan begitu marak? Apakah ada pergeseran nilai di masyarakat? Pada 2016, ada 315.000 kasus perceraian yang diterima dari seluruh Indonesia. 67% diantaranya dikabulkan. Ini artinya lebih dari 200.000 pasangan menikah telah resmi bercerai selama 2016 dan ada 35 sidang perceraian setiap jamnya. Kasus perceraian memiliki rasio tertinggi hingga 84% dari keseluruhan perkara yang ditangani oleh pengadilan agama. Kenaikan jumlah perceraian mencapai 16 hingga 20% sejak 2009. Ada lebih dari 224.000 gugatan cerai yang diajukan oleh pihak perempuan. Sedangkan cerai talak yang dilakukan oleh suami hanya 30% atau sekitar 90.000 laporan. Kota Indramayu, Jawa Barat menjadi kota dengan putusan cerai terbanyak dalam kurun waktu 1 tahun, dengan 9.444 kasus sepanjang tahun 2015. Sementara daerah dengan lonjakan angka perceraian tertinggi terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur yang mencapai lebih dari 30%. Mayoritas pemicu perceraian masih didominasi oleh hubungan yang tidak harmonis lagi antara suami istri, hadirnya pihak ketiga, serta persoalan ekonomi yang melilit rumah tangga. Bagaimana? Ada lebih dari 30 perkara yang disidangkan dalam 1 jam sepanjang tahun. Ini suatu hal yang mencengangkan. Saya barangkali tumbuh di era di mana perceraian itu dianggap tabu. Mengatakan bahwa dia tuh cerai itu sesuatu yang di masyarakat tuh kesannya jarang gitu ya dan aneh orang bercerai gitu. Sekarang ini seperti biasa saja, ada teman, kerabat, kawan yang bercerai. Apakah ada pergeseran nilai? Karena kita sudah lebih menjadi global gitu ya, informasi, teknologi membantu kita untuk memahami nilai yang tidak hanya kita kita adopt sendiri tapi juga orang luar kita terima sebagai sesuatu yang wajar saja, atau apakah memang ada perubahan pergeseran nilai itu? Jadi kita lebih lebih akomodatif, lebih permisif dan mengatakan ya udah cerai aja gitu. Bisa jadi, yang jelas mungkin di masa lalu seringkali konsep tentang istri sebagai pasangan yang mungkin harus mempertahankan perkawinan sendirian gitu ya. Lalu kemudian sebenarnya sudah lama itu terjadi. Sebenarnya sudah lama itu terjadi. Tetapi mungkin dengan mindset yang dulu justru karena ada perceraian itu tabu, lalu kemudian ketika ada perceraian itu cenderung perempuan yang disalahkan. Karena perempuannya ingin materi, banyak maunya, rewel, tidak bisa ini, sakit dan sebagainya. Selalu kesannya perempuan yang disalahkan. Sehingga akhirnya ketika perempuan ini belajar tentang hak-haknya, lalu kemudian juga apakah kita mau salahkan kenapa perceraian meningkat, kenapa perempuan lebih berani? Oh, karena ada Komnas Perempuan. Coba kalau Komnas Perempuan tidak didirikan, mungkin tidak ada yang berani mengadu. Tetapi kan itu suatu premis yang salah. Ya, jadi kita tidak bisa menyalahkan atau membiarkan sesuatu terjadi cukup lama. Tapi yang jelas memang sekarang perempuan menjadi lebih tahu haknya, bahwa itu tidak boleh, tidak diizinkan, dia berhak untuk memperoleh hal yang lebih baik dan lain sebagainya. Lalu kemudian masyarakat juga menjadi lebih paham bahwa membiarkan sebuah perkawinan yang mengandung sebuah kekerasan itu akan menjadi sesuatu yang tidak sehat. Jadi akhirnya selain dari perempuan lebih berani, kemudian ada sarana untuk mengadu, tingkat penerimaan masyarakat dan menganggap bahwa oh ya sudah, karena masyarakat sekarang juga tidak mau dianggap berpihak kepada kekerasan. Karena dalam hal ini sudah ada undang-undang juga yang mengatur perlindungan perempuan, perlindungan terhadap anak. Nah, orang pun tidak berani untuk memberikan pendapat-pendapat, apalagi menolak apabila ternyata di dalam kasus itu ada kasus kekerasan terhadap perempuan. Belakangan, sejumlah kasus justru dipicu oleh persoalan komunikasi keluarga dan media sosial. Sekarang pendidikan medsos itu udah benar-benar mempengaruhi dalam urusan rumah tangga. Salah satu pemicu dalam masalah rumah tangga sih memang adalah sosial media ya, yang sekarang udah banyak banget. Kemudian juga ya itu tadi kurangnya
karena sekarang kita suami istri kadang-kadang komunikasinya sekedar ada masalah pakainya medsos. Boleh tahu alasannya? Alasannya ya adalah problem yang memang tidak bisa diperbaiki. Ya kurang baik aja sih kalau untuk pasangan yang seperti itu ya. Kalau misalkan memang dia mau selingkuh ya kelar itu. Jangan pernah mau menyakiti orang lain sebelum bisa. Dalam beberapa kasus, keretakan rumah tangga hingga perceraian juga berimplikasi pada kondisi sosial. Karena sebagaimana pernikahan, perceraian sejatinya tidak hanya melibatkan dua pribadi saja, namun juga melibatkan anak-anak hasil pernikahan dan bisa jadi berimplikasi dengan anggota keluarga dan kolega. Maka tingginya angka perceraian seharusnya menjadi bahan evaluasi terhadap kekuatan institusi perkawinan dan juga pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat. Ada yang menyebut selain faktor ekonomi, gangguan keharmonisan rumah tangga dan tingginya angka perceraian lebih disebabkan adanya pergeseran nilai di masyarakat serta media sosial. Benarkah demikian? Soal kekerasan seksual di dalam rumah tangga yang sering itu sunyi, tidak disoal. Padahal misalnya kekerasan suami pada istri yang dimensinya seksual itu kan menyiksa ya dan sulit diceritakan ke orang lain dan memilih solusinya adalah dengan perceraian. Di perempuan lebih berani, kemudian ada sarana untuk mengadu, tingkat penerimaan masyarakat dan menganggap bahwa oh ya sudah, karena masyarakat sekarang juga tidak mau dianggap berpihak kepada kekerasan. Karena dalam hal ini sudah ada undang-undang juga yang mengatur perlindungan perempuan, perlindungan terhadap anak.